Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Bila Zahra dengan NPM 1007003191448 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Sini saya akan membahas mengenai identifikasi fasilitas Geopark Stone Garden Studi Kasus Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Geopark Stone Garden merupakan salah satu potensi wisata di Jawa Barat dan melibatkan situs warisan budaya yang memiliki ilmu pengetahuan, makna sejarah yang tinggi, keunikan, dan memiliki nilai estetika. Masyarakat percaya bebatuan kars ini dulunya adalah dasar laut yang mengalami kenaikan daratan sehingga terbentuklah bukit dengan bebatuan karang. Menurut Wawan, selaku pengelola kars Geopark Stone Garden, batuan ini bernama batu glamping, yaitu batu endapan yang terbentuk di dasar laut dalam kurun waktu jutaan tahun. Melalui proses geologi, akhirnya endapan batu tersebut terangkat ke permukaan laut dan membentuk daratan atau pegunungan batu glamping. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi ketersediaan, fungsi, dan kondisi fasilitas di Geopark Stone Garden. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi lapangan berupa dokumentasi foto. Metode analisis yang digunakan yaitu pembobotan scoring berdasarkan skala pengukuran skala Goodman. Dan berikut analisisnya. Untuk variabel gapura, datanya itu data pertama, gambar pertama bangunan gapura sebelum pos tiket masuk sudah hancur, maka dari itu hanya menggunakan banner yang diletakkan di bawah bangunan warung dengan kondisi yang tidak terjangkau, banyak terkena debu dari jalan. Gambar kedua, bangunan gapura sesudah pos tiket masuk masih berfungsi karena bangunan terbangun kokoh dan terdapat nama wisata Geopark Stone Garden, hanya saja kondisi catnya yang pudar. Maka dari itu berikut scoringnya. Selanjutnya, variabel toilet. Toilet yang tersedia itu 3 bangunan. Yang pertama berlokasi 1 meter dari gapura kawasan wisata. Yang kedua itu 5 meter dari atraksi wisata. Yang ketiga itu 3 meter dari area parkir. Kondisi ketiganya itu memiliki kondisi yang kotor, terlihat dari banyak kotoran debu pada dinding toilet, warna cat yang pudar, peralatan toilet yang berfungsi seperti wadah ember yang masih berfungsi, tidak ada kebocoran, kemudian gayung yang tidak rusak, dan keran air yang mengalir dengan lancar, dan keran yang tidak ada dan air yang tidak ada berbau ataupun berwarna. Namun di dalam toilet tidak terdapat pampers sehingga toilet memiliki aroma yang tidak sedap. Selanjutnya, papan informasi wisata. Bangunan papan informasi wisata ini tersedia 1 papan, mudah dijangkau, hanya saja kondisi papannya tidak terawat. Selanjutnya, isi informasinya tidak ada pembaruan dan tidak ada unsur estetikanya. Berikut scoringnya. Yang keempat itu jaringan jalan. Jaringan jalan yang tersedia dengan material jalan ini sudah rusak, menyebabkan kesulitan memilih jalan yang aman. Berikut scoringnya. Selanjutnya ada tempat camping. Tempat camping ini berada di atas geopark dengan tanah datar dan tertata dengan rapi, kondisi rumput dan tanamannya. Berikut scoringnya. Yang keenam itu tempat sampah. Sudah tersedia di setiap titik seperti parkiran, toilet, tempat makan, dan gazebo, dan mudah dijangkau, hanya saja kondisinya yang kotor. Berikut scoringnya. Selanjutnya, petunjuk arah. Untuk petunjuk arahnya tersedia di 1 titik, yaitu sebelah gapura dalam kawasan. Berfungsi karena tulisan dalam papan bisa terbaca, dan arah yang ditujukan sesuai dengan kondisi papan kayu yang masih bagus dan berisikan arah. Yang pertama itu arah barat dari gapura, yaitu area parkir, area menuju Gua Parwon, sekretariat yang sekarang menjadi pos tiket masuk, kemudian pos kesehatan. Yang kedua itu ada arah utara dari gapura, yaitu Taman Batu, Patilasan, Batu Gerbang, Mesra, Kura-Kura, Penyangkangan, dan Karang Rompang. Yang keempat itu ada toilet. Yang kedelapan itu tempat makan. Tempat makan sudah tersebar cukup banyak di dalam kawasan dengan kondisi bangunan material kayu yang kokoh dan tempat yang bersih. Berikut scoringnya. 9 itu ada tempat parkir. Tersedia dengan luas, hanya saja belum terdapat pola parkir yang memudahkan posisi parkir kendaraan. Berikut scoringnya. 10 itu ada air bersih. Yang terdapat di dalam toilet dan tempat wudhu sudah tersedia dan tidak ada air yang bau atau berwarna. Berikut scoringnya. 11 itu ada drainase air kotor. Jalurnya tersedia dan kondisinya terdapat beberapa sampah, tidak ada bau. Berikut ke-12 itu ada tempat ibadah. Tempat ibadah sudah tersedia dan letaknya di sebelah gapura dan dalam kawasan, hanya saja penataan perlengkapan sholatnya seperti tidak terawat, tidak adanya lemari atau penyimpanan. Berikut scoringnya. Ke-13 adalah pos tiket masuk, sudah tersedia bangunannya, difungsikan dengan baik, perawatan bangunannya terlihat terawat. Berikut scoringnya. Dan ke-14 itu adalah gazebo dalam kawasan, tersebar di beberapa titik dan 1 kawasan tempat parkir. Kondisi gazebonya bermaterial kayu, sudah mengalami kerusakan di tempat duduk dan rangka. Terdapat 1 gazebo yang sedang proses renovasi menjadi material besi. Maka dari itu, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam penelitian, maka dari itu ketersediaan untuk setiap fasilitas sudah tersedia atau tersebar. Selanjutnya, untuk fasilitas yang tidak berfungsi baik, yaitu fasilitas gapura, petunjuk arah,
Selanjutnya untuk fasilitas yang tidak baik kondisinya, yaitu fasilitas gapura, toilet, papan informasi wisata, jaringan jalan, tempat sampah, petunjuk arah, tempat parkir, drainase air kotor, tempat ibadah, dan gazebo. Perlunya perawatan atau peremajaan pada setiap fasilitas di Geopark Stone Garden, karena kesan yang baik pada setiap objek tentunya akan selalu teringat oleh para penikmat objek pada apa yang pernah disaksikannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.